Nama Leo Suryadinata seolah melekat erat dengan kajian masyarakat Tionghoa di Indonesia. Selama puluhan tahun, konsistensinya merawat sejarah lewat tulisan telah menjadi kompas bagi dunia akademik. Lahir di Jakarta dan tumbuh dalam lingkungan multikulturalisme, memantik rasa penasarannya pada sebuah pertanyaan dasar. Siapakah kita? Dari situlah perjalanan intelektualnya dimulai. Tak hanya mempelajari sejarah, ia juga membedah politik hingga hubungan internasional. Buah pikirannya teruji dalam puluhan buku yang kini jadi rujukan wajib para peneliti di dalam dan luar negeri. Ya, dulunya saya tidak merasa bahwa ini merupakan satu isu yang sensitif ya. Saya menaruh minat pada studi Tionghoa, bukan Tionghoa peranakan saja, Tionghoa di Indonesia, juga Tionghoa di Asia Tenggara. Alasan yang pertama itu adalah karena saya kepengen tahu lebih banyak tentang diri saya. Ya, dari asal usul saya dari mana, perjalanan hidup nenek moyang saya itu bagaimana, dan saya sendiri itu harus berjalan, harus memilih jalan apa begitu. Bagi Profesor Leo, meneliti merupakan upaya menemukan jati diri. Ia tekun memotret peran etnis Tionghoa dalam pergolakan politik di tanah air. Salah satunya dituangkan dalam buku berjudul Politik Tionghoa Peranakan di Jawa. Karya tulis terbaru yang monumental ini menjadi bukti pemikirannya yang tak pernah kadaluarsa. Sepanjang karirnya, Leo Suryadinata tidak hanya konsisten mengeksplorasi dan mencatat makna identitas Tionghoa di Indonesia maupun Asia Tenggara. Melalui pendekatan sejarah dan politik, ia juga berhasil menjembatani studi sastra dan ilmu sosial untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika masyarakat Tionghoa di mata dunia. Sebetulnya identitas Tionghoa itu boleh dikatakan itu terpengaruh oleh kebijakan negara itu. Kebijakan negara itu pada tingkat yang cukup tinggi ya, telah membentuk masyarakat dan cara berpikirnya orang-orang Tionghoa di Indonesia. Jadi nasionalisme Indonesia itu terancam oleh globalisasi ini. Biarpun demikian, umumnya orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, dan a sense of belongingnya itu tetap dengan Indonesia. Jadi kalau dikatakan semangatnya ya semangat Indonesia. Konsistensi dan kedalaman pemikiran seorang sinolog serta ahli politik terkemuka, Leo Suryadinata, berhasil membuka mata dunia akademik bahwa masyarakat Tionghoa peranakan adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Di mata para penerusnya, ia bukan sekedar guru, namun juga teladan nyata atas integritas seorang ilmuwan. Profesor Leo Suryadinata itu memberikan kontribusi yang sangat besar ya. Bukan hanya kepada studi tentang etik Tionghoa, tetapi juga hubungan Indonesia-Tiongkok. Tionghoa itu bukan tunggal. Nah ini penting. Jadi Tionghoa itu bukan satu entitas yang tunggal. Masyarakat Tionghoa itu bukan tunggal, atau masyarakat peranakan Tionghoa itu bukan tunggal, tapi beragam. Ya ada, dan beragamnya bukan hanya dari segi karakter budaya ya, tetapi pandangan politik mereka pun beragam. Ada yang pada waktu itu ya, di zaman awal-awal pertengahan pertama abad ke-20, ada yang berorientasi kepada Tiongkok misalnya, ingin menjadi bagian dari Tiongkok atau mempertahankan kewarganegaraan Tiongkok. Ada yang kemudian ingin justru harus berpartisipasi dalam sistem yang dibangun oleh kolonial Belanda gitu. Dan ada yang kemudian mengatakan bahwa kita Indonesia, dan oleh karena itu harus mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari perjuangan itu. Ini salah satu contoh keberagaman dari etnik orang-orang Tionghoa peranakan pada waktu itu. Gitu. Nah,
Pak Leo ini bagi saya pribadi tidak pelit ya berbagi ilmu ya. Saya banyak sekali mendapatkan mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan dari beliau. Ya, pengetahuan saya sendiri kan sebetulnya dari keluarga campuran ya, bukan betul-betul Chinese ya. Jadi saya banyak belajar ke Tionghoaan itu dari Pak Leo. Usianya kini sudah melewati 8 dekade, namun nyala di matanya saat berbicara tentang ilmu tak pernah padam. Baginya menjadi peneliti adalah perjalanan tanpa akhir, terus berlari mengikuti zaman demi memahami manusia dengan lebih dalam. Pak Leo ini tidak berhenti belajar ya, tetap mengikuti apa yang terjadi masa lalu, sekarang maupun di masa depan. Beliau itu pengamat yang tekun ya, tekunnya luar biasa. Jadi kadang-kadang juga suka menelpon gitu, menanyakan apa perkembangan apa yang ada di sini. Jadi memang seorang peneliti yang yang embedded sudah melekat dalam dirinya dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Beliau sekarang sudah berusia 85 tahun ya, tapi usia tidak menghalangi Pak Leo untuk terus belajar. Beliau selalu begitu. Tidak memposisikan yang paling tahu, tapi selalu ingin mendengar apa yang paling baru sekarang. Itu yang saya rasa harus dipuji dari seorang Leo ya, tidak pernah berhenti belajar. Meli Septiana, Syahri Kurniawan, Dai TV.